Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dimulai. Berdoa selesai. Kembali lagi bersama saya di sini Eka Mahisa Putri. Di pertemuan pertama kita akan masuk ke kompetensi dasar pertama, yaitu tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Tapi di sini sebenarnya pembahasannya banyak, jadi nanti kita akan pecah-pecah menjadi berbagai pertemuan, banyak pertemuan. Nah, konsep nilai mutlak. Kalau kalian itu biasanya kan di SMP itu belum ada tuh nilai mutlak, padahal ada, cuman nggak disebutkan bahwa itu adalah nilai mutlak. Jadi ada nih cerita, kegiatan pramuka merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan di sekolah. Suatu pasukan pramuka sedang belajar baris berbaris di lapangan sekolah pada hari Sabtu. Sebuah perintah dari pemimpin regu yaitu maju 4 langkah jalan. Hal ini berarti jarak bergerak barisnya adalah 4 langkah ke depan. Nah, kalau masih bingung kita masuk ke di sini. Jika perintah pimpinan pasukan adalah mundur 3 langkah jalan, hal ini berarti pasukan akan bergerak sejauh 3 langkah. Besar pergerakan langkah tersebut merupakan nilai mutlak, tidak ditentukan arah. Jadi, kalau di garis bilangan waktu SD tuh kalian belajar misalnya maju positif, kalau mundur negatif. Nah, tapi kalau di nilai mutlak kita itu tidak menggubris atau tidak mementingkan positif negatifnya. Yang penting berapa langkah dia berpindah gitu. Di sini kan contoh 4 langkah maju, kemudian dari diam, habis itu mundurnya ada 3 langkah dari posisi diam, berarti dia melangkahnya sebanyak 7 langkah gitu. Tapi kan kalau di garis bilangan itu konsepnya berbeda. Nah, kemudian di cerita kedua, seorang anak bermain lompat-lompatan di lapangan. Dari posisi diam, si anak melompat ke depan 2 langkah, kemudian 3 langkah ke belakang, dilanjutkan 2 langkah ke depan, kemudian 1 langkah ke belakang, akhirnya 1 langkah lagi ke belakang. Maju-maju cantik dia ya. Nah, di sini ada digambarkan sketsa lompatannya. Nah, di sini didefinisikan lompatan ke depan itu kita anggap kan positif tadi. Kan kita anggap di sini nih. Ke kanan. Sebentar. Oke. Ke kanan ini positif, ke kiri ini negatif untuk daerahnya. Cuman sudah ya, saya hapus supaya nggak bingung. Nah, cuman setelah sudah di sini dikatakan bahwa dari posisi diam si anak melompat ke depan 2 nih, yang merah nih kan, kedua ke depan, kemudian 3 langkah ke belakang dari angka 2 jadi ungu, 3 langkah ke belakang dia berada di angka negatif 1. Kemudian setelah 3 langkah tadi dilanjutkan dengan 2 langkah ke depan, warna biru tuh, jadi ke angka 1 lagi, kemudian 1 langkah ke belakang, mundur lagi dia ke 0, habis itu 1 langkah lagi ke belakang, jadinya ke negatif 1. Kalau di konsep yang bukan mutlak, ketika itu kan konsepnya berarti 2 dikurang 3 ditambah 2 dikurang 1 dikurang 1 hasilnya negatif 1. Tapi kalau konsep mutlak kalian cuman menjumlahkan berapa langkah dia melangkah, itu kalau konsep di dunia nyatanya. Jadi ketika kita hitung 2 tambah 3 tambah 2 tambah 1 tambah 1 lagi, akhirnya jadinya 9 langkah gitu. Nah, di sini ada definisi nilai mutlak. Nah, untuk setiap bilangan real X, nilai mutlak X disimbolkan dengan tanda garis tegak. Seperti kalau kurung tuh kan bengkok. Kan? Nah, kalau kurung itu bengkok kan seperti ini. Kalau mutlak itu bukan, tidak seperti itu tapi lurus. Nah, gitu. Nah, di sini ditentukan X, nilai mutlak X itu adalah mutlak X untuk X lebih dari 0, 0 untuk X sama dengan 0, negatif X untuk X kurang dari 0. Bingung?
Nah, simpelnya adalah ketika setiap bilangan dimutlakkan, hasilnya pasti selalu positif. Ingat ya, pasti selalu positif. Mau dia positif, tetap jadi positif. Nol tetap jadi nol. Kalonya negatif, bahkan berubah jadi positif. Nah, ini contohnya. Nomor 1, mutlak 3 itu jadinya 3. Mutlak 0 jadinya 0. Kemudian di sini 5 kan awalnya negatif, ya kan? Jadi ketika dimutlakkan dia menjadi 5 biasa gitu. Kemudian yang nomor 4, 8 kurang 14 dimutlakkan. Kalian hitung dulu yang di dalam sini 8 kurang 14-nya berapa? Hasilnya adalah negatif 6. Mutlak negatif 6 adalah 6. Kemudian contoh nomor 5 sama seperti 4, mutlak 3 tambah 4. 3 tambah 4 adalah 7. Mutlak 7 adalah 7. Kemudian 6. Di sini ada soal gabungan dari operasi mutlak. 12 dibagi negatif 4 dimutlakkan. Nah, kalian itu kerjakan dulu yang di dalam sini. 12 dibagi negatif 4 adalah negatif 3. Taruh sini. Kemudian dikurang, tulis kurangnya. Kemudian nih, negatif 5 dikali, titik ini dikali artinya negatif 2. Negatif kan negatif, positif 10. Mutlak negatif 3 adalah 3. 3 dikurang 10 adalah negatif 7. Ingati cara menghitung negatifnya. 3 dikurang 10, punya uang 3, hutangnya 10. Berarti kalau sudah punya uang 3, hutangnya 10, kita bayar 3, sisa hutangnya 7. Makanya hasilnya negatif 7. Nah, sudah. Oke, kita next. Kenapa ini tidak mau di next? Lanjutkan sedikit lagi. Di sini soal nomor 7. Ada mutlak di dalam mutlak. Mutlak dari mutlak 3 kurang 6, kemudian dikurang 2. Di sini kalau ada mutlak sama halnya seperti bilangan, operasi bilangan biasa di SD. Kalau ada kurung, kurung yang paling dalam dulu yang dikerjakan baru keluar. Nah, ini kalian kerjakan dulu. 3 dikurang 6 dimutlakan. Hasilnya negatif 3. Nah, kan? Gitu. Nah, kemudian negatif 3 tadi ketika dimutlakan dia hasilnya 3 dikurang 2. 3 dikurang 2, 1, mutlak 1 adalah 1. Nah, ini sama aja seperti nomor 6 tadi. Di sini yang diperhatikan kadang-kadang kalian itu kalau menghitungnya itu yang banyak salah, padahal itu pelajaran SD gitu. Kayak gini kan, mutlak dari negatif 10 dikurang 10 artinya punya hutang 10, hutang lagi 10 berarti negatif 16, berarti hutangnya makin banyak. Dibagi dengan negatif 7 tambah 4, hutangnya 7, dibayar 3, hutangnya sisa 4. Setiap bilangan jika dimutlakkan hasilnya selalu positif, makanya negatif 16 dimutlakan jadinya 16, negatif 4 dimutlakan jadinya 4. 16 bagi 4 jadinya 4. Nah, sudah. Kemudian ya, sampai sini dulu pertemuan kita. Semoga bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Misalnya kalian masih bingung dan ada pertanyaan, silahkan saja kalau bisa berkomentar di sana, berkomentar saja di classroomnya. Misalnya kalian ingin langsung chat saya pribadi, silahkan juga. Dan jangan lupa ada soal latihan. Kalian coba dulu kerjakan sendiri. Kalau teman sekelas kalian atau yang sama satu kelas 10 itu ada yang dekat, silahkan kalau mau sambil belajar bareng. Saya tunggu sampai batas waktunya. Yang penting jujur, ingat ya, yang penting jujur dilatih supaya kalian memang berasa puas sendiri dengan hasil kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.